Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya, supaya kita tetap semangat belajarnya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Topik pembelajaran kita yaitu ekosistem ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai organisasi kehidupan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan topik baru yaitu ekosistem ya. Namun sebelumnya, Ibu akan menjelaskan penjelasan mengenai tugas-tugas kita dan pertemuan-pertemuan kita ke depannya ya. Setelah Ibu cek kalender, ternyata jumlah pertemuan kita itu tinggal 6 kali lagi loh. Ya, jadi tinggal sedikit lagi ya, tinggal 6 kali lagi. Nah, di dalam 6 kali pertemuan ini ada 4 kali penjelasan materi dan 1 kali formatif dan 1 kali sumatif. Ya, jadi pas 6 kali pertemuan. Ya, nanti ulangan harian atau formatifnya ini nanti akan dilaksanakan pada rentang waktu dari tanggal 24 Mei sampai 28 Mei ya. Jadi anak-anak nanti lihat kalender supaya nanti anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk ulangan harian. Ya, nanti kelas 7A akan ulangan harian pada hari Kamis dan 7B akan melakukan ulangan harian pada hari Rabu. Ya, jadi sesuai jadwal ya. Nah, presentasi atau sumatifnya itu akan dilaksanakan pada rentang waktu dari tanggal 31 Mei sampai 4 Juni. Ya, nanti anak-anak bisa cek kalender, nanti jadwalnya ini akan disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran ya. Misalnya sama seperti ulangan harian, kelas 7A akan penjelasan sumatif atau presentasi sumatif pada hari Kamis dan 7B akan presentasi sumatif pada hari Rabu. Nah, apa sih tugas sumatifnya? Ya, tugas sumatifnya adalah membuat miniatur ekosistem. Ya, kayak gimana sih miniatur ekosistem? Ya, jadi anak-anak nanti membuat sebuah proyek ekosistem buatan sendiri, tapi bentuknya itu ukurannya mini, kecil ya. Jadi nanti anak-anak menciptakan atau membuat suatu karya, yaitu menggambarkan ekosistem ya, ekosistem yang ada di dunia. Nanti Ibu akan kasih contohnya ya. Nah, miniatur ekosistem ini nanti ada banyak pilihan ya. Nanti ada 3 pilihan, yaitu ekosistem darat, bisa bikin miniatur padang rumput dan gurun. Yang kedua ekosistem perairan, yaitu ada air laut dan air tawar. Yang ketiga ada ekosistem buatan, yaitu persawahan dan perkebunan. Ya. Nah, nanti anak-anak bisa Ibu sudah pilihkan ya, setiap kelompok nanti akan membuat miniatur ekosistem yang mana ya. Nah, contohnya itu yang seperti ini ya. Jadi kalau anak-anak pernah lihat miniatur yang seperti ini, nanti gambaran besarnya miniatur yang nanti akan anak-anak buat adalah yang seperti ini ya. Kalau gambar yang di kiri ini merupakan gambar miniatur dari ekosistem laut ya. Dan yang gambar yang paling kanan ini merupakan ekosistem darat ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nanti anak-anak bisa searching atau cari-cari informasi lain di internet ya, bebas dari YouTube bisa, atau dari artikel, atau dari manapun ya bisa. Nanti rubriknya Ibu akan lampirkan di Google Classroom. Oke, nah berikut adalah pembagian kelompok sumatifnya ya. Ibu sudah bagikan untuk kelas 7A dan juga untuk kelas 7B. Ya, untuk kelas 7A Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, kelas 7B Ibu buat 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, jadi nanti anak-anak boleh perhatikan namanya kira-kira masuk kelompok berapa. Nah, nanti nama-nama yang di pertama ya, ada Ferdi, Nike, Reza, Ayu. Nah, ini kelas 7A ya. Nanti nama-nama yang sudah Ibu sebutkan tadi akan menjadi ketua kelompok. Nah, di kelas 7B yang akan menjadi ketua kelompok adalah nama yang paling atas, yaitu ada Roland, Angga, Selo, Alfa, dan Yunus. Ya, nanti pembagian kelompoknya bagaimana tugas-tugas sumatifnya ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 4, ya masing-masing kelompok 1 dan kelompok 4 di kelas 7A dan kelas 7B akan membuat miniatur ekosistem darat. Nah, nanti kelompok 2 dan kelompok 5 di kelas 7A dan di kelas 7B akan membuat ekosistem perairan. Ya. Nah, kelompok 3 akan membuat ekosistem buatan. Ya.
Nanti kalian boleh searching sendiri di internet ya. Oke, ini adalah pembagian kelompok sumatif. Nah, ini pembagian kelompok untuk anak-anak yang masuk ke sekolah ya. Bagaimana dengan yang online? Nah, yang online nanti tugas sumatif ini akan dipastikan kepada orang tua dan divideokan. Nah, jadi sambil anak-anak mempresentasikan kepada orang tua, sambil anak-anak juga membuat video ya, di videoin ya kegiatannya saat presentasi. Nah, videonya itu berisi hasil presentasi kepada orang tua ya, dikumpul pada tanggal 3 Juni melalui GC. Ya, nanti apa saja yang akan dipresentasikan Ibu akan lampirkan di rubrik ya. Rubriknya nanti akan Ibu upload atau Ibu masukkan nanti di GC. Ya, kira-kira begini gambaran pembelajaran kita 6 pertemuan ke depan dan gambaran tugas-tugas kita. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak masih punya pertanyaan, masih bingung, atau masih belum dapat ide, nanti anak-anak boleh tanya Ibu ya secara langsung atau boleh tanya lewat media sosial ya, tepatnya itu khususnya melalui WA. Ya, Ibu sangat senang kalau anak-anak bisa bertanya kepada Ibu. Oke. Ini mengenai tugas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu ekosistem. Ibu berharap sambil kalian mendengarkan video Ibu, kalian juga sambil mencatat ya, sambil merangkum pembelajaran kita hari ini. Ya, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tunjuk dulu gambar ya. Ada 2 gambar nih di sini. Ya, yang gambar A itu ada gambar ikan ya yang paling bisa kita amati. Di gambar B kita bisa melihat ada gajah tuh di sana ya. Kira-kira perbedaan apa sih yang paling mencolok yang bisa kita amati? Ya, coba dipikirkan 3 detik ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, ya nanti jawabannya anak-anak boleh pending dulu, anak-anak boleh nanti kalau misalnya benar, ya Ibu akan kasih tahu jawabannya. Kalau misalnya benar berarti anak-anak benar ya. Oke, jadi perbedaan antara gambar A dan B itu terletak di perbedaan habitat ya atau tempat hidup. Ya, coba di gambar A itu habitatnya adalah di atau tempat hidupnya adalah di air ya. Kalau gambar B habitatnya atau tempat hidupnya adalah di darat ya. Nah, oke. Kita setuju ya bahwa di bumi ini hidup berbagai macam jenis makhluk hidup ya. Makhluk hidup ada manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, semua makhluk hidup ini pasti memerlukan lingkungan untuk hidup. Ya, apa sih itu lingkungan? Ya, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup itu dan membawa atau berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup tersebut ya. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai lingkungan hidup yang sesuai dengan cara dia hidup ya, sesuai untuk hidupnya. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya hewan ya, kita ambil hewan, contohnya ikan. Ikan mujair itu biasanya hidup di air tawar. Ya, tempat hidupnya biasanya di air tawar. Kalau ikan hiu biasanya tempat hidupnya itu di air laut ya atau di laut. Nah, cacing tanah biasanya hidup di mana anak-anak? Ya, biasanya hidup di tanah ya, tanah yang lembab. Dan kuda biasanya tempat hidupnya itu di darat. Nah, demikian pula juga tumbuhan ya. Jadi ada tumbuhan yang bisa hidup, yang hanya hidup di daerah yang kering, atau ada tumbuhan yang bisa hidup hanya di tempat yang lembab ya, di daerah yang lembab. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu memang memerlukan tempat tinggal ya atau lingkungan ya. Nah, tempat organisme hidup dan berkembang biak namanya itu adalah habitat ya. Jadi di mana organisme itu bisa hidup, bisa berkembang biak, itu namanya habitat. Nah, pada habitat setiap organisme itu akan melakukan interaksi dengan lingkungannya ya. Jadi dalam sebuah habitat itu terdapat banyak komponen ya. Ada komponen biotik dan komponen abiotik ya. Biotik itu artinya makhluk hidup. Abiotik itu artinya benda mati ya. Berarti di lingkungan kita atau di habitat setiap organisme itu pasti ada komponen benda mati dan komponen makhluk hidup
ya. Nah, hasil dari interaksi antara organisme atau makhluk hidup dengan lingkungannya yaitu benda mati itulah yang namanya ekosistem ya. Jadi ada interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup itu dengan benda mati. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya, ekologi itu apa sih? Ya, ingat aja tuh ada eko, ya berarti ekosistem. Logi itu artinya ilmu, ya berasal dari kata logos. Ya, berarti ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, jadi di dalam ekosistem itu tersusun atas satuan makhluk hidup. Ya, satuan-satuan tersebut adalah yang pertama itu ada individu, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada komunitas, yang keempat ada ekosistem, yang kelima ada biosfer. Nah, ini adalah gambar dari masing-masing satuan-satuan ekosistem ya, dimulai dari organisme ya, rusa ini sampai populasi, terus nanti semakin besar dan semakin besar sampai ke biosfer. Ya, kita akan membahas satu persatu satuan-satuan ekosistem ini. Nah, yang pertama kita akan membahas individu ya. Oke, coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, ya yang sudah Ibu kasih tanda panah, itu adalah individu. Ya, di situ ada seekor rusa ya. Kita sama-sama memperhatikan bahwa di sebelah kiri itu, paling bawah itu ada seekor rusa, ya itu namanya individu. Ya, individu itu adalah tidak dapat dibagi ya. Kata individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tidak dapat dibagi ya. Nah, individu itu berarti satu organisme ya, satu atau tunggal ya. Nah, contohnya misalnya ya dari gambar yang di samping ini, contohnya itu adalah seekor rusa ya. Contoh lain ada seekor burung dan seekor ikan. Ya, coba anak-anak coba sebutkan contoh lain dari contoh yang sudah Ibu berikan. Ya, jadi anak-anak nanti boleh catat di sambil anak-anak menulis materi hari ini, sambil anak-anak juga tambahkan contoh yang lain ya dari contoh yang udah Ibu berikan supaya Ibu tahu anak-anak benar-benar mengerti nggak pengertian individu ini sampai memberi contohnya ya. Nah, yang selanjutnya adalah populasi ya. Coba kita perhatikan dari yang pertama ya, organisme. Ya tadi di gambar yang pertama itu cuma hanya ada satu atau seekor rusa ya. Coba kita naik level, naik tingkatan satu lagi ya, ada populasi. Coba kita perhatikan kira-kira jumlah rusanya masih satu enggak ya? Coba kita perhatikan ya. Ternyata di sana jumlah rusanya udah bertambah ya, enggak satu lagi ya. Kita coba hitung berapa rusa tuh di situ. Coba sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ada 6 rusa ya. Jadi sudah bertambah banyak. Jadi namanya bukan lagi seekor rusa, tapi banyak rusa ya. Nah, itulah yang disebutkan dengan populasi. Ya, jadi populasi itu merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Ya, coba lihat gambar populasi yang di sebelah kiri. Ya, mereka cuma satu jenis ya. Rusanya cuma sejenis ya, cuma rusa aja. Hewannya cuma sejenis ya, nggak ada sapi di sana, nggak ada kerbau ya, cuma sejenis. Jadi kata kuncinya yaitu populasi itu merupakan sejumlah individu. Jadi yang tadi satu udah bertambah ya. Nah, sejumlah individu sejenis ya. Ingat kata kuncinya sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Jadi ingat populasi itu kumpulan individu yang sejenis saja ya. Kalau misalnya berbeda itu namanya bukan populasi ya. Jadi nanti anak-anak bisa tahu ya perbedaannya dari organisme ke populasi itu apa. Ya kalau organisme itu cuma satu, seekor. Kalau populasi itu sudah banyak jumlahnya dan mereka berkumpul di dalam suatu daerah dan mereka itu sejenis ya. Nah, sejenis itu artinya ada persamaan tentunya ya. Persamaannya di mana saja? Yaitu ada di bagian anatomi, yaitu bentuk dalam tubuh atau organ tubuh. Yang kedua, bentuk morfologi atau bentuk luar tubuh. Misalnya bentuk paruhnya, bentuk cakarnya, dan lain-lain ya. Nah, fisiologi ini adalah bentuk fisik tubuhnya ya yang bisa kita amati ya. Misalnya punya sayap, berbulu, dan yang lain-lainnya. Dan mereka itu
dapat saling kawin ya, dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Ya, keturunan yang fertil ini maksudnya keturunannya itu ketika dikawinkan dengan sesama jenisnya dapat menghasilkan keturunan. Ya, jadi nggak berhenti, jadi masih tetap mempunyai keturunan ya seperti itu supaya dapat mempertahankan jenisnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke tingkatan yang selanjutnya yaitu komunitas. Oh ya, Ibu lupa ya. Jadi contoh dari populasi di sini ya coba kita perhatikan di gambarnya itu adalah kumpulan dari beberapa rusa ya. Jadi kalau disebutkan di dalam ekosistem itu namanya populasi rusa ya. Kalau di organisme di yang tingkatan yang pertama itu namanya seekor rusa. Tapi ketika di populasi namanya populasi rusa karena jumlahnya sudah lebih dari satu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu komunitas ya. Coba diperhatikan lagi gambarnya. Kira-kira ada nggak ya yang berubah, yang berbeda dari gambar antara komunitas dengan populasi? Ya, kita bisa melihat banyak perbedaannya. Tadinya di populasi itu cuma hanya ada satu jenis hewan, yaitu cuma rusa ya. Sekarang udah bertambah jumlah jenis hewannya ya. Di sana sudah ada zebra, kerbau, burung, harimau, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ya, dan lain-lainnya. Ya, di sini kita melihat bahwa jumlah jenis hewannya sudah bertambah ya, sudah bertambah dan jenisnya juga berbeda-beda. Oke, jadi dari sini apa sih kesimpulan dari pengertian komunitas itu? Ya, jadi komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Ya, jadi kumpulan dari populasi-populasi ya. Jadi di situ tadi ada populasi apa? Ada populasi rusa, ya, ada populasi zebra, ada populasi kerbau, ada populasi harimau, populasi burung, ya. Nah, nanti kumpulan dari populasi itulah yang akan membentuk komunitas, yaitu komunitas hutan, ya. Jadi mereka membentuk komunitas hutan yang terdiri dari populasi-populasi. Ya, jadi tadi dari awal dia seekor, ya lama di tingkat populasi dia bertambah banyak, di tingkat komunitas nanti dia sudah bertambah jenisnya yang lain. Jadi mereka akan semakin banyak dan semakin banyak populasinya dan mereka akan membentuk suatu komunitas yang namanya komunitas hutan. Oke. Nah, Ibu berharap anak-anak bisa paham ya perbedaan antara individu, populasi, dan komunitas. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari ekosistem. Ya, coba diperhatikan lagi gambarnya. Kira-kira apa sih yang bertambah dari komunitas ke ekosistem? Ya, kalau kita lihat di gambar komunitas itu belum ada matahari ya, belum ada matahari, belum ada air, dan belum ada awan ya. Nah, belum ada batu-batuan, nah belum ada tanah. Nah, di ekosistem ya sudah bertambah komponennya ya, bukan hanya lagi rusa, kerbau, tuh ada burung ya, gajah. Nah, sekarang udah tambah ya, udah ada komponen abiotiknya ya atau komponen benda matinya seperti cahaya matahari, tanah, air, batu, dan udara ya. Jadi sudah bertambah komponennya, tidak lagi hanya makhluk hidup yang ada di sana. Beda tadi ya. Kalau misalnya di ekosistem itu sudah lengkap ya, sudah ada benda mati dan makhluk hidupnya. Jadi apa sih itu ekosistem? Ya, jadi ekosistem itu adalah di mana setiap anggota dari komunitas yang tadi akan berinteraksi dengan benda tak hidup atau benda mati ya. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada di dalam suatu habitat itu, dalam suatu komunitas itu pasti ada benda mati atau benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Nah, ekosistem itu adalah di mana anggota atau si makhluk hidup itu nanti akan berinteraksi dengan benda tak hidup atau benda mati ya. Jadi ada interaksi atau hubungan timbal balik ya antara antara si makhluk hidup dengan si benda mati ya. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Seperti itu. Nah, ekosistem tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami, yaitu ekosistem yang sudah ada tanpa bantuan manusia ya. Jadi itu contohnya sungai, danau, gurun, dan laut.
Yang kedua ada namanya ekosistem buatan. Ya, namanya juga ekosistem buatan, pasti ada campur tangan manusia. Ya, contohnya itu ada waduk, sawah, akuarium, kolam. Ya, jadi kalau anak-anak pernah melihat ini, oh ternyata waduk itu merupakan sebuah ekosistem buatan ya. Waduk, sawah, akuarium, dan kolam ya, itu merupakan sebuah ekosistem. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke biosfer ya, tingkatan yang selanjutnya. Nah, biosfer ini merupakan kumpulan dari ekosistem yang tadi ya, kumpulan dari ekosistem yang terdapat di bumi ya, baik itu ekosistem alami maupun ekosistem buatan. Nah, biosfer ini juga merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Ya, ini merupakan lapisan permukaan bumi di mana makhluk hidup itu bisa tinggal ya. Nah, itu adalah biosfer. Oke, jadi penjelasan Ibu hanya sampai di sini. Kiranya anak-anak bisa paham ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang mengerti, nanti anak-anak boleh tanya Ibu secara personal lewat WA atau anak-anak bisa mengulang kembali video ini agar lebih paham ya. Nanti habis ini anak-anak juga akan mengerjakan soal latihan ya. Soal latihan ini nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, nanti Ibu akan sediakan tempat tugasnya di Google Classroom ya, dikumpulkan seperti biasa hari ini ya, maksimal ya, sesuai jadwal mapel ya. Oke, nah soal latihannya yaitu yang ini ya. Coba perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan ya. Kira-kira itu ekosistem apa ya? Kira-kira, nah anak-anak boleh jawab sendiri. Nah dari gambar ini apa sih yang akan anak-anak lakukan? Yaitu yang pertama amati dulu gambarnya ya. Terus lihat tuh di dalam situ, di dalam gambar itu ada apa saja sih komponennya? Ya, setelah itu kan kita sudah belajar nih mengenai individu, pengertiannya, populasi, komunitas, dan ekosistem. Nah, nanti anak-anak coba identifikasi ya. Kira-kira nanti anak-anak menentukan kira-kira individu itu, kasih contoh ya berdasarkan gambar ini yang termasuk individu itu apa saja, yang termasuk populasi itu apa saja, dan yang termasuk komunitas menurut gambar ini itu ada komunitas apa aja, dan ini ekosistem apa aja ya. Jadi nanti anak-anak boleh kerjakan latihan soal ini di buku catatan IPA ya. Ibu sekali lagi ingatkan di buku catatan IPA, bukan di buku-buku yang lain ya. Buku catatan IPA dan nanti tugasnya dikumpul di Google Classroom ya. Nanti Ibu akan cek hari ini. Ya, jadi hari ini demikian pembelajaran kita. Semoga anak-anak bisa paham. Nanti kalau misalnya kurang mengerti, anak-anak boleh putar ulang videonya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita dan kita semakin bisa lebih semangat lagi belajar. Ya, semangat. Tuhan memberkati.